Awas, jangan-jangan setiap malam Anda tidur berdampingan dengan sumber radiasi yang perlahan menggerogoti kesehatan tanpa Anda sadari. Banyak orang berpikir kamar adalah tempat paling aman di rumah. Tapi bagaimana kalau justru di sanalah ancaman itu bersembunyi? Perkenalkan, saya Dr. Rian, praktisi kesehatan preventif yang sudah lebih dari 18 tahun menangani pasien usia 50 dan 60 tahun ke atas. Dalam praktik saya, lebih dari 70% pasien yang mengalami gangguan tidur kronis, nyeri kepala berulang, hingga tekanan darah yang sulit stabil ternyata memiliki satu kesamaan, ada satu benda umum di kamar tidur yang tidak pernah mereka curigai sebelumnya. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Saya hanya ingin Anda lebih waspada. Karena faktanya, banyak keluarga tidak menyadari bahwa kamar tidur yang umum ini bisa menyimpan risiko tersembunyi. Benda yang terlihat biasa saja, yang umum ini, yang hampir ada di setiap rumah, ternyata dalam kondisi tertentu bisa menjadi sumber paparan jangka panjang. Dan yang paling rentan adalah lansia di atas 60 tahun. Metabolisme melambat, sistem detoksifikasi tubuh tidak sekuat dulu, dan sel-sel tubuh lebih sensitif terhadap paparan lingkungan. Beberapa pasien saya awalnya datang dengan keluhan ringan, sulit tidur, cepat lelah, jantung berdebar tanpa sebab jelas. Ada juga yang mengeluh sering pusing setiap bangun pagi. Mereka sudah cek lab, cek jantung, bahkan CT scan, tapi hasilnya relatif normal. Sampai akhirnya kami menelusuri lingkungan tidur mereka. Disitulah kami menemukan pola yang mengejutkan. Apakah mungkin benda di kamar tidur ini memancarkan sesuatu yang selama ini diremehkan? Apakah benar benda ini memancarkan sesuatu yang berbahaya dalam jangka panjang? Dan kenapa dampaknya lebih terasa pada usia 60 tahun ke atas? Di video ini, saya akan membongkar fakta ilmiah, cerita nyata pasien dari berbagai kota di Indonesia, dan langkah sederhana yang bisa langsung Anda lakukan malam ini juga. Jangan sampai setelah menonton sampai akhir, Anda baru sadar bahwa sumber masalahnya selama ini ada sangat dekat, bahkan hanya sejengkal dari tempat Anda meletakkan kepala saat tidur. 1. Radiasi di sekitar tempat tidur yang sering diremehkan. Sekarang kita masuk ke inti persoalannya. Banyak orang langsung membayangkan radiasi itu seperti nuklir atau zat berbahaya dari rumah sakit. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada radiasi non-ionisasi yang berasal dari perangkat elektronik rumah tangga. Dalam batas tertentu memang dianggap aman. Tapi masalahnya, paparan terus-menerus dalam jarak sangat dekat dan dalam waktu lama, misalnya 6-8 jam setiap malam, itu cerita yang berbeda. Dan disinilah letak persoalannya. Kamar tidur yang umum seringkali menjadi pusat berkumpulnya perangkat elektronik kecil. Saya akan beri contoh nyata. Pak Hadi, 67 tahun, dari Surabaya. Beliau datang dengan keluhan sulit tidur sejak 2 tahun terakhir. Setiap malam terbangun 3-4 kali, jantung berdebar, dan kepala terasa berat saat bangun pagi. Setelah kami evaluasi gaya hidup dan pola makan, ternyata ada satu kebiasaan, beliau meletakkan ponsel tepat di samping bantal, dalam kondisi aktif, tersambung Wi-Fi sepanjang malam. Banyak orang tidak sadar bahwa benda di kamar tidur seperti ponsel, router mini, bahkan jam digital tertentu, menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dalam batas wajar memang masih di bawah ambang aman, tetapi jika jaraknya sangat dekat dengan kepala selama bertahun-tahun, paparan kumulatifnya patut diperhitungkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan gelombang radio frekuensi tinggi dalam jarak dekat dapat memengaruhi kualitas tidur dan produksi melatonin. Melatonin adalah hormon penting yang membantu proses perbaikan sel saat tidur. Pada lansia, produksi melatonin memang sudah menurun secara alami. Jadi ketika ada faktor eksternal tambahan, efeknya bisa lebih terasa. Disinilah muncul dugaan bahwa benda ini memancarkan paparan yang dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan biologis tubuh. Saya tidak mengatakan semua perangkat berbahaya. Tapi kita harus jujur bahwa benda ini memancarkan sesuatu yang berbahaya jika digunakan tanpa kontrol dan dalam posisi yang sangat dekat dengan tubuh selama bertahun-tahun. Terutama bagi usia 60. Karena pada usia tersebut, sistem saraf dan kardiovaskular lebih sensitif terhadap stres lingkungan. Pertanyaannya sekarang, apakah semua orang akan terdampak?
Tidak selalu. Tapi jika Anda atau orang tua Anda mengalami gangguan tidur kronis, nyeri kepala pagi hari, atau jantung berdebar tanpa sebab jelas, mungkin sudah saatnya mengevaluasi ulang apa saja yang ada di sekitar tempat tidur Anda malam ini. Dan ini baru permulaan. Di bagian berikutnya, saya akan tunjukkan pola yang lebih mengejutkan lagi. 2. Kenapa lansia 60 lebih rentan? Sekarang pertanyaannya, kenapa dampaknya lebih terasa pada usia 60 tahun ke atas? Kenapa anak muda terlihat baik-baik saja, tapi orang tua justru lebih cepat mengeluh? Ini bukan kebetulan. Secara biologis, tubuh lansia memang mengalami penurunan fungsi regenerasi sel, penurunan elastisitas pembuluh darah, serta perubahan sensitivitas sistem saraf otonom. Artinya, ketika ada paparan lingkungan, termasuk jika benda di kamar tidur ini memancarkan gelombang elektromagnetik dalam jarak sangat dekat, tubuh lansia lebih lambat beradaptasi. Saya pernah menangani Ibu Ratna, 72 tahun, dari Bandung. Beliau sering merasa cemas menjelang tidur, padahal tidak ada masalah besar dalam hidupnya. Tekanan darahnya cenderung naik saat malam. Setelah kami evaluasi, ternyata televisi di kamar selalu dalam mode standby tepat di depan tempat tidur, plus ada charger dan ponsel aktif di sisi kepala. Sekali lagi, ini adalah benda umum di kamar tidur yang terlihat sepele. Tapi ketika ditata tanpa mempertimbangkan jarak aman, paparannya menjadi terus-menerus. Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa paparan gelombang radiofrekuensi tinggi dalam jarak dekat dapat memengaruhi variabilitas denyut jantung dan kualitas tidur pada kelompok usia lanjut. Bukan berarti langsung menyebabkan penyakit berat, tapi gangguan kecil yang terjadi terus-menerus bisa menjadi pemicu stres kronis. Dan stres kronis pada lansia adalah pintu masuk banyak masalah kesehatan. Tekanan darah tidak stabil, gangguan tidur, hingga penurunan daya ingat. Sekarang saya ingin tahu, apakah Anda masih menyimak sampai di paragraf ini? Kalau iya, tulis di kolom komentar, nomor 2. Itu tanda bahwa Anda benar-benar peduli dengan kesehatan Anda atau orang tua Anda. Dan jangan lupa like serta subscribe channel Sehat Setelah 50, karena informasi seperti ini bisa menyelamatkan banyak keluarga dari kesalahan kecil yang berdampak besar. Ingat, saya tidak mengatakan semua perangkat harus dibuang. Tapi kita harus sadar bahwa kamar tidur yang umum ini bukan sekadar tempat tidur. Ini adalah ruang pemulihan tubuh. Kalau ada faktor yang diam-diam mengganggu proses itu, sekecil apapun, kita wajib memperhatikannya. Dan di bagian berikutnya, saya akan jelaskan kesalahan penataan kamar yang paling sering saya temui di rumah pasien. 3. Kesalahan penataan kamar yang sering tidak disadari. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering sekali terlewat, penataan. Banyak orang merasa sudah hidup sehat, makan dijaga, olahraga rutin, minum vitamin, tapi lupa bahwa lingkungan tidur juga bagian dari terapi kesehatan. Saya sering menemukan pola yang sama di rumah pasien. Kamar tidur yang umum ini berubah fungsi menjadi ruang kerja, ruang hiburan, bahkan pusat pengisian daya semua perangkat elektronik keluarga. Contohnya Pak Budi, 69 tahun, dari Yogyakarta. Beliau mengalami gangguan tidur hampir 5 tahun. Setiap malam bangun dengan perasaan tidak segar, seperti belum benar-benar istirahat. Setelah saya minta beliau memotret kondisi kamarnya, terlihat ada televisi besar di depan tempat tidur, wifi extender di dekat kepala, 2 ponsel aktif di meja samping bantal, dan jam digital tepat di samping telinga. Semua itu adalah benda di kamar tidur yang bagi banyak orang terlihat normal. Yang umum ini tidak mencurigakan. Masalahnya bukan pada satu alat saja, tapi kombinasi. Banyak orang tidak sadar bahwa benda ini memancarkan gelombang elektromagnetik dalam intensitas rendah namun terus-menerus. Ketika dikumpulkan dalam satu ruang kecil dan jaraknya sangat dekat dengan kepala, paparan kumulatifnya meningkat. Dalam dunia kesehatan lingkungan, ini disebut paparan kronis tingkat rendah. Tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa memengaruhi kualitas tidur dan sistem saraf. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa paparan gelombang radiofrekuensi tinggi sebelum tidur dapat menurunkan kualitas fase tidur dalam deep sleep. Padahal fase inilah yang penting untuk perbaikan jaringan dan keseimbangan hormon.
Pada usia muda mungkin tubuh masih mampu beradaptasi. Tapi pada lansia, fase tidur dalam sudah lebih pendek secara alami. Jadi ketika ada gangguan tambahan, efeknya lebih signifikan. Disinilah pentingnya kita mengevaluasi ulang. Apakah benar perlu semua perangkat aktif sepanjang malam? Apakah ponsel harus berada tepat di bawah bantal? Apakah router harus ditempatkan di kamar tidur? Jangan sampai kita menyepelekan karena merasa ini hanya benda umum di kamar tidur, padahal dalam kondisi tertentu bisa memancarkan sesuatu yang berbahaya bagi kelompok usia rentan. Dan percayalah, perubahan kecil dalam penataan seringkali memberi hasil besar. Tapi tunggu dulu, di bagian berikutnya saya akan tunjukkan langkah praktis yang sudah saya terapkan pada banyak pasien dan hasilnya cukup mengejutkan. 4. Langkah praktis mengurangi paparan di kamar tidur. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Apa yang bisa langsung Anda lakukan mulai malam ini? Karena jujur saja, saya tidak ingin Anda hanya merasa khawatir. Saya ingin Anda punya solusi nyata. Berdasarkan pengalaman menangani ratusan pasien usia 60, ada beberapa langkah sederhana yang terbukti membantu memperbaiki kualitas tidur dalam 2-4 minggu. Pertama, jauhkan ponsel minimal 1-2 meter dari kepala saat tidur, atau aktifkan mode pesawat. Kedua, hindari meletakkan router Wi-Fi di dalam kamar. Ketiga, matikan perangkat elektronik yang tidak perlu, termasuk televisi dalam mode standby. Ingat, walaupun kecil, benda di kamar tidur ini memancarkan gelombang selama masih terhubung dengan listrik atau sinyal. Saya teringat Ibu Sulastri, 74 tahun, dari Semarang. Beliau sudah minum obat tidur ringan hampir setahun. Setelah kami evaluasi, ternyata setiap malam ponsel aktif diletakkan tepat di bawah bantal karena takut ketinggalan telepon anaknya. Kami ubah kebiasaan itu. Ponsel dipindah ke meja yang lebih jauh dan diaktifkan mode pesawat saat tidur. Dalam 3 minggu, kualitas tidurnya membaik signifikan. Beliau sendiri yang mengatakan, "Dok, sekarang saya bangun lebih segar." Ini contoh sederhana bahwa ketika kita sadar bahwa benda ini memancarkan sesuatu yang berbahaya dalam paparan jangka panjang, kita bisa mengambil langkah pencegahan. Data ilmiah juga menunjukkan bahwa mengurangi paparan cahaya biru dan gelombang radio sebelum tidur membantu meningkatkan produksi melatonin. Dan bagi lansia, peningkatan kecil pada kualitas tidur bisa berdampak besar pada tekanan darah, mood, dan daya ingat. Jadi jangan tunggu sampai muncul keluhan berat. Sekarang saya ingin tahu, apakah Anda masih menyimak sampai di bagian ini? Kalau iya, tulis di kolom komentar nomor 4. Itu tanda bahwa Anda serius menjaga kesehatan setelah usia 60. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sehat Setelah 50, karena semakin banyak yang sadar, semakin banyak lansia yang bisa hidup lebih berkualitas. Ingat, kita tidak perlu panik. Tidak semua kamar tidur yang umum berbahaya. Tapi jika kita tahu ada potensi bahwa benda umum di kamar tidur bisa memancarkan sesuatu yang berbahaya, maka langkah bijak adalah mengatur ulang, bukan mengabaikan. Dan di bagian terakhir nanti, saya akan rangkum semua ini agar Anda benar-benar paham inti pesannya. 5. Mitos, fakta, dan batas aman yang perlu dipahami. Sebelum kita masuk ke kesimpulan akhir, saya ingin meluruskan satu hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak orang setelah mendengar penjelasan seperti ini langsung panik dan berpikir semua alat elektronik harus dibuang. Itu tidak tepat. Kita hidup di era modern, dan hampir mustahil menghindari paparan sepenuhnya. Yang perlu kita pahami adalah konteks, jarak, durasi, dan kondisi tubuh. Memang benar bahwa dalam batas regulasi internasional, paparan gelombang dari perangkat rumah tangga masih dianggap aman. Namun, standar tersebut dihitung untuk populasi umum, bukan spesifik untuk lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Disinilah sering terjadi bias persepsi. Karena terlihat kecil dan legal, kita merasa sepenuhnya aman. Padahal faktor jarak sangat menentukan. Ketika benda di kamar tidur berada hanya beberapa sentimeter dari kepala selama 7-8 jam setiap malam, paparan itu menjadi berbeda dibandingkan penggunaan sesekali di siang hari. Jadi bukan semata-mata soal alatnya, tapi cara penggunaannya. Jangan sampai karena merasa ini kamar tidur yang umum ini,
kita menata semua perangkat tanpa pertimbangan. Saya sering menjelaskan kepada pasien bahwa tubuh lansia ibarat baterai yang kapasitasnya sudah menurun. Kalau terus diberi gangguan kecil, entah cahaya, suara halus, atau paparan gelombang, proses pemulihannya tidak optimal. Dalam beberapa studi observasional, paparan gelombang radio sebelum tidur dikaitkan dengan perubahan pola gelombang otak saat fase tidur REM. Sekali lagi, bukan berarti langsung menyebabkan penyakit berat. Tapi ketika kualitas tidur terganggu selama bertahun-tahun, risiko gangguan metabolik dan kardiovaskular meningkat. Jadi ketika kita mengatakan benda ini memancarkan, itu fakta fisika. Ketika kita mengatakan benda ini memancarkan sesuatu yang berbahaya, konteksnya adalah jika paparan berlangsung lama, dekat, dan tanpa jeda, terutama pada kelompok usia rentan. Artinya, yang perlu kita ubah adalah kebiasaan, bukan hidup dalam ketakutan. Sekarang coba Anda bayangkan kembali kondisi kamar Anda malam ini. Apakah ada perangkat yang sebenarnya tidak perlu aktif sepanjang malam? Apakah ada charger menempel tepat di samping kepala? Kadang solusi kesehatan bukan tentang obat mahal, tapi tentang menyadari hal kecil yang selama ini kita anggap sepele. Dan inilah yang akan kita simpulkan secara menyeluruh di bagian terakhir. Kesimpulan akhir. Jadi, apa inti dari semua yang sudah kita bahas panjang lebar ini? Intinya bukan untuk menakut-nakuti. Intinya adalah kesadaran. Banyak orang mengira ancaman kesehatan itu selalu datang dari luar rumah. Padahal kadang sumber gangguan justru ada sangat dekat, di kamar tidur yang umum yang setiap malam kita anggap sebagai tempat paling aman. Kita sudah melihat bahwa dalam kondisi tertentu, benda umum di kamar tidur bisa menjadi sumber paparan jangka panjang. Ketika benda di kamar tidur ini memancarkan gelombang terus-menerus dalam jarak sangat dekat, dan tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam beradaptasi, disitulah muncul dampak yang perlahan terasa. Apakah semua orang pasti sakit? Tidak. Apakah setiap perangkat pasti berbahaya? Tidak juga. Tapi mengabaikan potensi risiko jelas bukan pilihan bijak. Kita tahu bahwa secara ilmiah, kualitas tidur berperan besar terhadap tekanan darah, kesehatan jantung, daya tahan tubuh, bahkan fungsi kognitif. Jika ada kemungkinan bahwa sesuatu memancarkan sesuatu yang berbahaya dalam jangka panjang, meski kecil, mengatur ulang posisi dan kebiasaan adalah langkah cerdas. Terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Saya, Dr. Rian, sudah melihat sendiri bagaimana perubahan sederhana seperti menjauhkan ponsel dari kepala, mematikan perangkat yang tidak perlu, dan menata ulang kamar tidur yang umum ini bisa memperbaiki kualitas tidur pasien hanya dalam hitungan minggu. Tubuh terasa lebih segar, tekanan darah lebih stabil, dan kecemasan malam hari berkurang. Kadang yang kita butuhkan bukan obat tambahan, tapi pengurangan gangguan. Sekarang saya ingin bertanya terakhir kali, apakah Anda masih bersama saya sampai akhir video ini? Kalau iya, tulis di kolom komentar, saya siap lebih sehat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sehat Setelah 50, agar semakin banyak keluarga Indonesia sadar bahwa menjaga kesehatan setelah 60 dimulai dari hal-hal kecil di rumah sendiri. Ingat, kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi juga tentang lingkungan tempat kita beristirahat. Mulai malam ini, periksa kembali kamar Anda. Karena bisa jadi, yang selama ini Anda anggap biasa, ternyata menyimpan dampak yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.